Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi berkenaan dengan aspek pemahaman menerapkan dalam pendekatan pengembangan kurikulum understanding by design. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang aspek pemahaman atau dimensi menerapkan dalam pendekatan pengembangan kurikulum understanding by design, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan keterkaitan dengan materi kali ini dengan capaian pembelajaran dalam proses pembelajaran paradigma baru. Konsep memahami dalam capaian pembelajaran paradigma baru menurut pendekatan teori konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman diartikan sebagai konsep berpikir yang tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang peserta didik mampu membangun pengalaman-pengalaman belajarnya. Jika pada tahapan perkembangan kognitif menurut taksonomi Bloom, konsep memahami itu adalah tingkatan berpikir rendah, dalam pendekatan understanding by design, memahami ini merupakan salah satu kompetensi berpikir tingkat tinggi. Mengapa demikian? Hal ini didasarkan pada aspek pemahaman dalam pendekatan understanding by design. Menurut Wiggins, ia menjelaskan bahwa konsep memahami ini merupakan bagian tertinggi dalam proses pembelajaran. Artinya, terdapat beberapa aspek dari konsep memahami ini yang melatih kemampuan berpikir peserta didik. Nah, di sini setidaknya terdapat 6 aspek atau dimensi pemahaman dalam pendekatan understanding by design yang menunjukkan bahwa peserta didik telah memahami proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama adalah kompetensi menjelaskan, yang kedua kompetensi menafsirkan, yang ketiga kompetensi menerapkan, yang keempat kompetensi atau memiliki perspektif, yang kelima kompetensi memiliki empati, dan yang terakhir adalah membangun pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kebetulan diberikan tema mengenai salah satu dimensi atau aspek pemahaman dalam understanding by design yang ketiga, yakni aspek menerapkan. Menurut Wiggins, aspek penerapan atau aplikasi dalam konsep pemahaman understanding by design merupakan dimensi pemahaman peserta didik dalam menggunakan pengetahuan, matching knowledge to a context, keterampilan dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata. Kemampuan menggunakan pengetahuan ini secara efektif diharapkan dapat dilakukan pada situasi yang baru dan beragam yang sesuai dengan konteks nyata kehidupan peserta didik. Dimensi menerapkan atau aplikasi merupakan salah satu aspek pemahaman dalam pendekatan understanding by design yang menunjukkan bahwa jika peserta didik telah memahami proses pembelajaran yang telah dilakukan secara konstruksi. Pada aspek ini, peserta didik dikatakan telah memahami materi pembelajaran jika mereka mampu mempraktekkan atau mengimplementasikan suatu teori, konsep, metode, gagasan, atau semua pengalaman belajarnya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang mereka hadapi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-harinya. Adapun contoh sederhana dari aspek menerapkan ini, misalnya peserta didik mampu menerapkan cara berpikir sejarah atau historical thinking dalam memilih dan memilah informasi berkenaan dengan peristiwa di masa lampau yang mungkin tersedia di media sosial, di mana kemampuan berpikir sejarah ini merupakan bagian yang bisa diterapkan agar peserta didik terhindar dari berita bohong yang belum tentu kebenaran. Atau contoh lainnya adalah setelah mempelajari materi mengenai Sumpah Pemuda dalam proses pembelajaran sejarah, peserta didik dapat mengambil nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seperti sikap nasionalisme dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dua contoh sederhana itulah yang menunjukkan bagaimana konsep aspek menerapkan dalam dimensi pemahaman peserta didik sesuai dengan pendekatan understanding by design.
Lalu apa yang menjadi kriteria penilaian dalam aspek, menerapkan? Menurut beberapa sumber literatur yang saya baca, kriteria penilaian yang ada dalam aspek menerapkan itu setidaknya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah, kriteria efektif. Peserta didik mampu mengimplementasikan pemahaman belajarnya sesuai dengan tujuan dan hal yang ingin dicapai. Yang kedua, bersifat efisien. Peserta didik dikatakan mampu menerapkan pemahaman belajarnya secara tepat, sesuai, cermat, dan berguna sesuai dengan konteks masalah yang dihadapinya. Yang ketiga adalah fasih. Peserta didik dikatakan mampu menerapkan pemahaman belajarnya jika mereka bisa menerapkan konsep yang sudah mereka pelajari secara baik, lancar, dan tanpa hambatan. Yang keempat, adaptif. Peserta didik dikatakan mampu menyesuaikan penerapan pemahaman belajarnya sesuai dengan konteks hal yang ingin diselesaikan. Dan yang terakhir adalah anggun. Peserta didik diharapkan bisa menerapkan pemahaman belajarnya secara apik dan bijaksana serta sesuai dengan konteks masalah yang dihadapinya. Itulah penjelasan singkat mengenai konsep pemahaman dalam pendekatan understanding by design. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.